Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lingkar Sanjani. Saya di sini akan menjelaskan tugas UTS saya, yakni mencari akurasi menggunakan metode KNN. Sebelum saya masuk ke metodenya, saya akan menjelaskan apa itu KNN. KNN jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah tetangga terdekat sebanyak K buah. Pasti sudah bisa ditebak bahwa langkah pertama kita nanti harus menentukan jumlah K-nya terlebih dahulu, mirip dengan K-means clustering. Perlu diperhatikan bahwa K yang dimaksud berbeda dengan K-means clustering yang merupakan salah satu teknik clustering. Ini adalah contoh sebelum di KNN dan setelah di KNN. Baiklah, ini adalah dataset yang akan kita gunakan untuk metode KNN yang meliputi glukosa, tekanan darah, tebal kulit, insulin, BMI, presentasi diabetes, umur, dan iuran. Di sini terdapat lebih dari 700 data. Ada 769 data. Oke, baiklah. Kita akan melakukan akurasi menggunakan metode KNN. Di sini saya akan memasukkan ini kode yang sudah saya buat, yaitu import NumPy SPD adalah operasi array numerik dan manipulasi data berbasis angka. Sedangkan matplotlib adalah visualisasi data untuk memahami pola atau tren. Untuk pandas, itu pemrosesan dan analisis. Sini adalah dataset PD read Excel. Fungsi dari library pandas yang digunakan untuk membaca file Excel. X sama dengan dataset ilog. Titik 2,7564321 values. ilog adalah indeks berbasis posisi di pandas yang digunakan untuk memilih baris dan kolom berdasarkan posisi angka. 7564321 untuk dataset ilog titik 2,8 yaitu memilih semua baris titik 2 dari kolom ke-8. Kolom ke-8 ini diasumsikan sebagai label atau iuran yang akan diprediksi oleh model pembelajaran mesin. Oke. Untuk di sini kita langsung ke test size 0,25. Itu untuk menentukan proporsi data yang akan digunakan untuk test set. Dalam hal ini 25% dari data akan digunakan untuk testing, sisanya 75% akan digunakan untuk training. Random stats sama dengan 0. Menetapkan nilai random set untuk memastikan pembagian data yang konsisten. Ini berarti jika Anda menjalankan kode yang sama lagi di lain waktu, hasil pembagian data akan selalu tetap sama. Standar from Scikit-learn processing import standard scalar. Standard scalar adalah kelas dari Scikit-learn yang digunakan untuk melakukan standarisasi pada data. Standarisasi adalah proses untuk mengubah data sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. SC sama dengan standar scalar. SC adalah objek dari kelas standar scalar yang digunakan untuk menyesuaikan skala data. Xtrain sama dengan SC fit transform. Fit adalah untuk menghitung rata-rata dan standar deviasi dari data pelatihan Xtrain untuk setiap data. Transform menggunakan rata-rata dan standar deviasi yang dihitung pada fit untuk mengubah data pelatihan atau Xtrain menjadi data yang distandarisasi.
Oke. From scalar neighbor import neighbor scalifier. Fungsi ini hanya untuk mentransformasikan data uji X-test berdasarkan rata-rata dan standar deviasi yang dihitung dari data pelatihan X-train. Oke. Classifier ke neighbor classifier n neighbor sama dengan 5. Berarti model akan memeriksa 5 tetangga terdekat untuk menentukan label. Metrik Minkowski V sama dengan 2. Menggunakan jarak Euclidean. Di sini Y sama dengan classifier predict. Di sini fungsi predict digunakan untuk prediksi label berdasarkan data uji X-test. Lanjut. From scalar metric import composition metric, accuracy score, classification report, dan ini merupakan composition metric digunakan untuk menghitung composition metric yang mengukur jumlah prediksi yang benar dan salah untuk masing-masing kelas. Sedangkan akurasi score digunakan untuk menghitung akurasi dari prediksi model. Classification report memberikan metrik evaluasi lainnya sebagai precision, recall, dan F1 score. CM sama dengan composition metric, Y-test, dan Y-pred. Y-pred text merupakan label asli atau nilai yang sebenarnya dari data uji tes. Y-pred merupakan hasil prediksi model untuk data uji. Fungsi ini membandingkan Y-test dan Y-pred, kemudian menghitung jumlah prediksi yang benar dan salah dalam bentuk matriks. CM adalah hasil dari composition metric yang berisi informasi yaitu TP true positif, TN true negatif, FP false positif, FN false negatif. Oke. From scalar metric import accuracy score. Akurasi skor adalah fungsi dari scikit-learn yang digunakan untuk menghitung akurasi model klasifikasi, yaitu mempresentasi prediksi yang benar dibandingkan dengan total jumlah data. Di sini hasil akurasi yang didapatkan yaitu 0,796875. Oke. Selanjutnya from scalar metric import classification report. Fungsi ini dari scikit-learn menghasilkan laporan yang mencakup berbagai metrik evaluasi untuk model klarifikasi seperti precision, recall, dan F1 score. Classifier predict X-test. Fungsi predict X-test digunakan untuk mendapatkan hasil predik dari model KNN untuk data mesin. Hasil prediksi ini digunakan dalam classification report. Sini adalah hasilnya. Akurasinya 0,80 dari data yang sudah dihitung. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada suara hujan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.